Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiki Aprilia Sandi dengan NPM 2140402050, Vokal B, jurusan Ekonomi Pembangunan. Materi saya pada hari ini yaitu Supply Chain Management. Apa itu Supply Chain Management? Mari kita bahas. Supply Chain Management atau disingkat SCM atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk pada komponen dasar dari supply chain management. Pada komponen ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu plan. Plan adalah kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi. Dan tujuan dari proses perumusan ini tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Yang kedua ada make. Make ini dapat dikatakan adalah fase yang sangat penting dalam keseluruhan proses SCM. Mengapa? Karena untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba, pengemasan, hingga persiapan pengiriman produk yang bisa berupa barang dan jasa. Yang ketiga ada source. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik, sehingga sangat perlu untuk dapat menetapkan harga yang masuk di pasar, mengelola pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebab tanpa ini semua, bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena tidak bisa dimaksimalkan. Yang keempat ada deliver. Deliver produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk pengelolaan gudang, penyimpanan, memilih distributor pengiriman, hingga sistem pembayaran. Yang terakhir, return. Selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita. Misalnya adalah layanan aduan, focus group discussion, atau gathering di sejumlah momentum. Selanjutnya memasuki apa manfaat dari supply chain management. Manfaat dari supply chain management itu sendiri terdapat ada 5 bagian. Yang pertama yaitu kepuasan konsumen. Yang kedua meningkatkan pendapatan dan laba. Yang ketiga menurunkan biaya. Yang keempat, perusahaan semakin besar, dan yang terakhir, pemanfaatan aset semakin tinggi. Selain kelebihan, supply chain juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan bahan baku, kapasitas pabrik yang kurang dimaksimalkan, persediaan produk yang berlebihan, biaya transportasi yang tinggi, serta permintaan produk yang tidak pasti. Selanjutnya, kita membahas prinsip-prinsip yang digunakan pada supply chain management. Prinsip pada supply chain management biasanya digunakan sebagai tolak ukur sinkronisasi dan koordinasi pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan aliran produk
yang melibatkan suatu organisasi hingga lintas organisasi. Prinsip-prinsipnya yaitu membuat segmentasi pelanggan berdasarkan dari kebutuhan, mendengarkan dan melakukan pengamatan lebih lanjut sehingga proses perencanaan pun bisa dilakukan lebih optimal, mengelola berbagai sumber suplai dengan tujuan bisa menekan biaya, mengembangkan strategi teknologi yang paling cocok untuk mendukung rantai pasokan secara keseluruhan sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan, dan mengadopsi pengukuran kinerja saat proses penerapan SCM dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan pelayanan kepada para konsumen akhir. Selanjutnya, yang terakhir, jenis supply chain management. Bukan yang terakhir ya. Masih ada lagi. Ya, apa itu jenis supply chain management? Di sini saya mengambil dua bagian. Yang pertama yaitu upstream supply chain, yang dimana upstream supply chain ini adalah memposisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen atau reseller yang memasarkan produk. Jadi, proses pengadaan produk perusahaan merupakan aktivitas utama di bagian upstream ini. Yang kedua, internal supply chain. Internal supply chain yaitu proses input bahan mentah ke gudang yang selanjutnya diubah menjadi bahan dasar. Dalam internal supply chain management, aktivitas utamanya terdiri atas manajemen produksi, pabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu contoh supply chain management. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Biasanya sebelum pengadaan bahan baku, sudah ada perencanaan terkait target produksi. Jumlah bahan baku yang disediakan mengacu pada target produksi yang telah ditentukan awal. Yang kedua, pengiriman bahan baku ke pabrik. Penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh partner logistik. Kemudian bahan mentah tersebut dikirim kepada pihak pemasok. Yang terakhir, proses produksi di pabrik. Setelah bahan mentah tiba di pabrik, proses selanjutnya adalah tahap produksi. Bahan baku akan diolah menjadi lebih lanjut, menjadi produk akhir atau barang jadi. Baik, usai sudah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.